pakai butter ya. Ini apa nih namanya? Butter. Butter ya? Iya. Buat wangi. Oh, buat wangi ya. Berarti ini semua jenis roti manis. Semua jenis. Semua jenis ya. Buat satu adonan buat beberapa Beberapa ikan. jenis. Nah, kalau telur sendiri berapa banyak nih, Mas? Setengah kilo. Setengah kilo. Iya. 500 gram juga. 500 gram. Nggak dihitung butir ya? Enggak. Masih ketahuan ya. Oh, ini pakai susu juga nih, Mas? Susu sama 100 gram. 100 gram ya? Iya. Untuk adonan 5 kilo. Oh, oke. Ini pokoknya untuk adonan 5 kilo ya? Iya. Oke, Mas, namanya dengan siapa, Mas? Ardi. Dengan Ardi. Oke, Mas Ardi aslinya dari mana, Mas? Saya asli dari Jakarta. Oh, Jakarta. Oke. Mas, ini buka usaha roti ini dari kapan nih, Mas? Sekitaran tahun 2018. Sekitar 2018. Oke. Nah, ini sebelumnya, Mas, memang ada pengalaman di roti atau kerja di tempat roti atau gimana, Mas? Oh, ya. Wow. Dari awal kerjanya di bidang roti. Oh, dari awal emang pernah kerja di bidang roti gitu. Nah, berarti untuk idenya sendiri dari situ ya? Ya, alhamdulillah. Oh, ini tetap pakai es batu, Mas? Iya. Itu secukupnya aja. Oh, secukupnya ya? Iya. Ini tujuannya untuk apa nih, Mas, es batu, Mas? Supaya adonan dingin, Mhm. nggak jadi panas ya. Oh, gitu ya? Ya selama dia diaduk adonan tetap dingin. Oh, sama aduk adonan dingin ya? Ya. Kalau panas dia nggak bisa. Oh, kalau panas itu nggak bisa ya? Adonannya rusak. Rotinya bakalan jelek. Nah, kalau air secukupnya gitu? Iya, ini secukupnya. Oke. Mas, ini bukanya dari jam berapa nih, Mas? Kita biasa kalau operasional itu jam 7 ya. Jam Sampai 7? jam setengah 10 malam. Ya. Sampai setengah 10 malam? Karena kita shifting. Oh, Shift shift. 1 sama shift Oh, 2. oke. Nah, itu untuk yang di bagian produksi sendiri ada berapa orang, Mas? Kalau untuk produksi 5 termasuk saya. Oh, 5 termasuk Mas Ardi. Nah, kalau yang di bagian penjualan di toko? Kalau sales asistennya 3. Oh, ada 3 orang. Berarti itu semua shift ya? Shift. Oh, berarti bukanya tiap hari nih? Ada pada hari libur? Tiap hari sih. Oh, tiap hari ya? Berarti kan ada shift gitu, ganti-gantian Ya, berarti ya? liburnya juga jadi ganti-gantian. Oke. Mas, nih untuk lokasi awalnya emang di sini ya? Oh enggak, awalnya kita di rumah. Oh, justru awalnya di rumah? Kita mulai dari rumah, bukan rumah sih, petakan kontrakan. Petakan kontrakan, Kita jualan di situ. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang ya di sini. Oke. Mas, boleh tahu nggak sih, Mas? Awal tuh, Mas, modalnya berapa, Mas? Kalau masih inget. Kebetulan sih saya waktu itu join ya sama teman. Oke. Jadi saya di lapangan, teman yang punya modal. Teman yang punya modal. Oke. Baik. Kisaran kalau dihitung sih, karena waktu itu juga kita beli mesin sederhana ya. Mesin sederhana ya. Modal awal itu kisaran berapa ya?
habis lah 40-an. 40 jutaan ya. Oke. Berarti ini sampai sekarang nih join sama teman yang investor atau gimana? Alhamdulillah udah enggak. Udah enggak ya? Kebetulan teman juga dia jadi ceritanya kan gitu. 1 tahun berjalan itu qadarullah kita bangkrut. Oh, qadarullah bangkrut. Alhamdulillah kita bangkrut. Nah, terus dari situ kita awalnya udah mau stop, udah mau berhenti gitu. Iya. Sempet gue dijual juga barang. Oh, gitu. Cuman Iya. kalau saya kan udah terlanjur keluar kerja gitu kan, Iya. istri harus dinafkahi, Ya, betul. anak juga harus disekolahkan gitu. Kalau teman kan memang basicnya kerja gitu. Basicnya kerja ya. Akhirnya saya bilang ya udah saya menerusin, Oke. cuman beliau udah kasarnya ya udahlah, udah nyerah gitu. Udah nyerah, Karena ya. mungkin duitnya udah habis kan. Hmm. Akhirnya dibikinlah kesepakatan baru. Kalau yang awalnya kita kerja sama, akhirnya kita setahun setelah bangkrut, saya mulai lagi dengan sistem sewa. Oh, sistemnya sewa. Oke. Jadi saya sewa alat. Sewa alat berarti ya. Sebulan sekian. Oke. Sampai berjalan 2 tahun, kontrak selama 2 tahun, alhamdulillah ada rezeki, saya bayarin akhirnya. Oh, semua alatnya ya. Alat untuk produksinya ya. Nah, ini berapa lama nih, Mas? 30 menit. Jadi kalau satu sampai kalisnya 30 menit. Ini bisa jadi berapa roti, Mas? 100, kurang lebih 200. 200 biji ya, roti ya. Nah, kalau yang mesin ini untuk apa nih, Mas? Ya. Buat bikin toppingan, makan piring. Untuk topping ya, topping isian gitu ya. Ya. Bisa buat andalan juga. Oh, bisa buat kandungan juga ya. Oke. Mas, ini udah ada cabang belum nih, Mas? Alhamdulillah sih belum. Alhamdulillah Masih belum ya. Satu aja. Satu aja ya, alhamdulillah. Mas, sehari itu bisa berapa roti sih, Mas? Kalau roti tawar nih, Mas, itu kira-kira berapa banyak, Mas? Hitung nggak tuh, Mas? Kalau untuk produksi sendiri, roti tawar berapa banyak tuh? Nah, kali kita bakar kadang cuma 10% atau 20%. Oke. Jadi terus, lebih terus. dari. Karena Oh, kita juga modal udah terbatas ya. mm-mm. Jadi modal muter. Oh, modal Bukan muter ya. sistemnya kita banyak modal, akhirnya kita bikin produksi sebanyak-banyaknya. Karena Oke. ya alhamdulillah modalnya masih modal terbatas. Oke. Mas, ini variannya apa aja sih, Mas? Ada apa aja sih roti Untuk saat tawar? ini kita masih roti manis sama roti tawar ya. Hmm. Untuk roti manis sih kita variannya sekitar 25 macam. 25 macam ya? Nah, kalau tawar kita sebenarnya ada yang udah jalan sih ada 4. Ada gandum, tawar biasa, Tawar putih, biasa. pandan sama bokal. Oke. Sebenarnya sih banyak. Kita Hmm. ngeluarin produk cuman berhubung space displaynya kecil, jadi kita belum. Oke. Contohnya kita pengen ngeluarin cake ya. Cake ya? Apa saatnya sih belum. Karena keterbatasan, power, modal juga. Mas, ini dasarnya memang tukang bikin kue atau chef gitu ya? Atau gimana, Mas, belajarnya ini, Mas? Dari Kayaknya. iya. Kalau saya memang praktisi. Oh, memang praktisi ya? Gitu. Dari Berarti awal emang dari Pak. Kasarnya mah saya awal dari ngerok loyang. oh, Dari loyang ngerok ya. loyang, terus alhamdulillah dipercaya bikin adonan. Karena kalau dulu gak sesimpel sekarang. Oke. Kalau dulu masuk gak ujung-ujung megang adonan. Oh, gitu. Lu harus mau apa? Mesti moyang,
Oh, loyang dulu ya. Pokoknya bersih-bersih aja sih selama 2 bulan kali 3 bulan. Baru dibolehin megang resep. Karena resep itu kalau dulu bisa dibilang sakral, nggak Oke, sembarangan. nggak sembarangan ya. Kalau sekarang kan enak, lebih enak. Kita lebih terbuka. Orang baru masuk seminggu udah diajarin. Udah diajarin. Ya memang udah berubah ya zaman. Oke, oke, oke. Nah, berarti selesai proses ini di apa nih, Mas Arjuni? Kalau bahasa ini Gramasi. gramasi penimbangan. Penimbangan ya. Berarti itu untuk persatuan gitu ya? Ya Pak. Ini untuk bikinnya satu-satu roti gitu ya? Iya. Di gramasinya. Mas, ini per hari itu Mas, rata-rata hitung nggak sih rata-rata jual jumlah roti itu berapa banyak dalam satu hari? Relatif ya. Relatif ya. Kalau lagi rame, alhamdulillah, masya Allahnya kalau manis sekitar 300. Kalau manis 300, kalau kayak roti tawar Kalau tawar dan ya, manis kalau topnya itu ya 300. 300, pokoknya sekitar 300 itu ya. Karena memang konsep kita main di volume. Oh, mainnya di volume Karena ya. kita jual harganya harga murah. Oke, Kalau kita nggak dapat volume, dan itu operasional juga. oke. Ini harga rata-rata berapa nih Nah, Mas? kalau roti manis biasa kita 3.000. Oh, roti manis 3.000. Kalau tawar masih goceng. Oh, roti tawar sekitar goceng ya 5.000 ya. Mas, masih inget nggak pertama kali jualan nih, itu laku berapa Mas? Inget nggak? Ya di rumah tuh udah buka Yang kelas. udah di rumah lah, misalnya waktu jual di rumah Oh, nih. di Awalnya kan rumah. di rumah ya. Itu saya sehari itu cuma 20.000. Sehari dapat 20.000. Oke. Makanya bangkrut. Makanya bangkrut. Alhamdulillah. Tapi kan jadi pengalaman tuh Mas Ya, ya. betul. Mas, untuk bahan-bahannya sendiri nih Mas, ini kalau roti sendiri gampang didapat nggak sih Mas? Kalau bahan-bahannya sendiri Kalau- ada kesulitan nggak misalkan? Untuk saat ini sih gampang. Nah, untuk saat ini gampang ya. Sebenarnya tergantung kita mau bikin roti apa sih. Oh gitu. Kalau kita specialty tentu agak sulit. Oh, Tapi iya. kalau yang umum Oke. ada aja. Oke. Oke Mas, ini ada perbedaan nggak sih Mas dengan apa penjual lain nih Mas yang roti lain gitu, yang jenis kayak jual roti manis dan roti tawar juga gitu? Pasti beda lah. Bedanya Hmm. mungkin karena di resep ya. Oh, bedanya di resep Ah. berarti ya. Karena roti itu tentu beda resep, beda metode, beda hasil juga. Oke. Mas, suka dukanya apa nih Mas selama beberapa tahun ini usaha roti ini Mas? Dukanya duitnya habis. Dukanya udah habis. Karena memang modal muter ya. Oke. Kebetulan juga masih ya manajemen keuangannya masih campur dengan keluarga. Ya, Oke. jadi dukanya ya kadang kita jualan tapi duitnya nggak ada. Oh, Itu hal-hal oke. yang jumlah kan. Oke. Di awal-awal mulai usaha. Ya kalau senangnya alhamdulillah untuk ibadah lebih kuat. Untuk ibadah lebih kuat ya, Itu aja alhamdulillah. sih yang paling penting gitu. Jadi Oke. masih bisa ngikutin ngaji kasarnya. Ngaji ya. Dulu kan kalau kerja waktunya ngaji Nggak bisa gitu. kerja. Waktunya sholat masih nanggung soal kerjaan Oke, gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kita yang manage gitu. Oh ini waktunya sholat misal. Jadi, Untuk ibadah lebih gampang, untuk gitu. lebih ke situ. untuk sih. kajian lebih gampang gitu ya. Nah, Mas, harapannya apa nih Mas? Cita-citanya Mas dari usahanya ini Mas? Oh, ya tentu pada dasarnya saya bikin usaha juga untuk keluarga ya. Ya. Tentu pengennya ada regenerasi, bisa Oke, beregenerasi. Saya mengacu beberapa usaha roti yang memang
bisa sampai 4 generasi, 5 generasi. Yang tentu ada mungkin trik dan tip tersendiri ya bagi mereka sehingga bisa bertahan selama 4 atau 5 generasi. Iya, oke. Saya pengen seperti itu. Oh, Tidak oke, hanya oke. ketika saya mulai sekarang, ya udah selesai. Ketika saya selesai, saya selesai. Saya nggak mau. Saya meskipun mungkin anak saya tidak saya paksakan untuk di roti ya, Oke, ya. tapi setidaknya ini masih bisa bertahan sampai mungkin bisa cucu saya ke sananya lagi. Pengennya sih seperti itu. Iya. Nah, terakhir nih Mas, pesan-pesan untuk penonton nih Mas, yang baru mulai usaha atau lagi jalanin usaha nih, pesan-pesannya apa nih Mas Andi? Masya Allah. Apa ya? Ya saya juga baru sih ya, nggak ada pesan juga sih. Ya Tapi mungkin. Sesuatu itu nggak ada yang instan. Oke, sesuatu yang ada instan ya. Jadi pasti ada struggle. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang kita memulai usaha baru terus langsung bagus gitu, justru harus khawatir. Oh iya. Karena nanti pada dasarnya kalau usaha itu menumbuhkan mental untuk bisa survive. Oh, bisa survive ya. Justru cobaan ketika kita struggle 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, justru karena struggle ke beberapa tahun ke depan akan lebih besar dibanding struggle kita mulai. Oke. Kalau kita mentalnya sudah bagus, insya Allah struggle di depan kita bisa ngadepin. Oh. Kayak misalkan kenaikan harga atau sales lagi turun atau ada masalah apa, jadi kita bisa ngadepin. Ya. Mungkin bagi yang baru tetap semangat. Kadang saya juga pernah ngalamin putus asa gitu. Waktu tahun pertama bangkrut, dalam hati juga ya udahlah saya nyerah aja, saya kerja lagi. Cuma ternyata di situ titiknya. Oh, di situ. Bahwa dagang itu bukan hanya kita jualan barang dapat duit, tapi mentalnya itu yang harus memang didapat dari pengalaman. Oke, siap. Oke, Mas Adri, terima kasih ya Sama-sama. untuk sharingnya ini.